Halo everyone, channel Smart Kimia di sini akan membahas tentang ujian praktek kimia untuk mata uji laju reaksi. Sebelumnya sudah pernah dibahas tentang ujian praktek kimia, mata uji kesetimbangan kimia, indikator asam basa, termokimia. Silakan bisa kalian cek di channel Smart Kimia ya untuk mengetahui video pembahasan yang lainnya. Subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan ujian praktek yang lainnya. Ya, baik, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini untuk ujian praktek mata uji laju reaksi akan disediakan satu buah set ya seperti ini ya. Nah, jika kalian mendapatkan satu set seperti ini, maka dipastikan ini adalah ujian tentang materi laju reaksi. Nah, coba kita buat penanda di sini ya. Penandanya jika mendapatkan satu buah keranjang ya, set alat, jika terdapat stopwatch-nya, ini ya stopwatch-nya ya. Stopwatch-nya. Nah, berarti bisa dipastikan praktek yang dilakukan itu adalah tentang laju reaksi. Nah, untuk judul, karena ini laju reaksi itu sebenarnya disediakan ada tiga ya, ada tiga faktor-faktor yang sebenarnya ada empat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Hanya di ujian praktek kali ini disediakan praktikum untuk tiga faktor. Nah, dalam melaksanakan ujian praktek nanti cukup dua faktor saja yang dilakukan ya. Nah, pada video ini akan kita bahas untuk dua faktornya yaitu pengaruh konsentrasi serta pengaruh suhu. Nah, maka judul dalam ujian praktek laju reaksi bisa kita buat seperti ini. Praktikum pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap laju reaksi. Untuk tujuan ya bisa kita buat ada dua tujuan. Yang pertama mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang kedua, ini yang pertama, kemudian yang kedua mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi ya. Jadi pengaruhnya seperti apa? Apakah laju reaksinya semakin cepat atau semakin lambat gitu. Nah, untuk alat dan bahan ya akan saya tampilkan alat dan bahannya. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Kemudian coba kita analisis ya alatnya ya. Di sini pasti kita tadi sudah membuat penanda ya, yaitu stopwatch ya. Ini ada stopwatch. Kemudian tabung reaksi ini ya, tabung reaksi. Kemudian raknya ya, rak tabung reaksi. Selanjutnya pikur ya, ini gelas ukur. Kemudian Erlenmeyer ini ya sebagai tempat larutan. Kemudian pembakar bunsen, ini ya pembakar bunsen. Lalu kaki 3 dan juga kasa ya, kaki 3 dan juga kasa ini ya. Serta beker gelas yang ada di sini gitu. Oke, kemudian untuk bahannya coba kita analisis juga ya, di sini kita sebutkan. Yang pertama bahannya ada HCl ya. Jadi ini ada HCl, ini HCl 1M dan ini HCl 2M gitu. Selanjutnya ini adalah larutan Na2S2O3 atau natrium biosulfat. Kemudian ini kita NB dan juga korek aktif ya. Oke, untuk pita MG ya ini tidak kita lakukan, tidak kita gunakan karena untuk pita MG itu digunakan untuk praktikum laju reaksi pengaruh luas permukaan ya. Jadi tidak kita gunakan di sini, tapi nggak apa-apa ini kita tuliskan di sini. Atau jika nanti di dalam laporannya karena tidak menggunakan ini berarti tidak usah dituliskan. Itu disesuaikan dengan praktikumnya. Gitu. Kalau di sini saya tampilkan ya biar tahu saja ya. Gitu. Oke. Kemudian setelah alat bahan kita lihat cara kerjanya. Karena ada dua faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang akan dipraktikkan kali ini, maka cara kerjanya saya buat menjadi dua ya. Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi. Nah ini sudah saya singkat ya, sudah saya singkat. Pada intinya adalah cara kerja untuk pengaruh konsentrasi itu seperti ini. Jadi yang pertama nanti buat tanda silang pada kertas putih ya. Ini dibuat dua gitu ya. Misalkan ini satu lembar kertas
ya, lalu dibagi 2, ya, ini dipotong. Kemudian ini beri tanda X, kemudian ini beri tanda X, gitu ya. Selanjutnya, masukkan natrium tiosulfat ke dalam 2 gelas kimia masing-masing 10 ml, ya. Jadi 10 ml di gelas kimia yang pertama, ya, ini misalnya gelas kimia, ini juga gelas kimia, ya. Nah, ini 10 ml, di sini 10 ml, di sini juga 10 ml, dan gelas kimia ini diletakkan di atasnya apa ini? Tanda silang, gitu ya. Nah, selanjutnya dalam gelas kimia yang pertama, yaitu dimasukkan HCl1M, ya, sebanyak 10 ml. Untuk yang gelas kimia yang kedua, yang di sini itu ditambahkan 2M 10 ml HCl, ya, yang mana kedua ini dimasukkan secara bersama-sama, gitu. Ya, nanti jangan lupa untuk diaduk keduanya atau digoncangkan, ya, keduanya. Setelah itu langsung ketika setelah digoncangkan langsung gunakan stopwatch-nya, ya, stopwatch-nya digunakan, kemudian ditunggu sampai tanda silang itu tidak terlihat dari atas larutan, ya. Misalkan sudah tidak terlihat, maka waktunya dicatat untuk kedua larutan tersebut, gitu ya. Pasti nanti hasilnya akan berbeda. Kemudian untuk pengaruh suhu, nah, jadi yang pengaruh suhu ini sebenarnya langkah kerjanya hampir sama, ya. Jadi yang pertama, buat tanda silang seperti tadi, dua buah, ya. Ini menggunakan tanda silang yang tadi juga boleh. Ya, selanjutnya masukkan natrium tiosulfat ke dalam 2 gelas kimia masing-masing 10 ml dan letakkan 1 gelas kimia di atas kertas bertanda silang, gitu ya. Jadi ini kan tanda silang, ya. Nah, di sini itu ada gelas kimia, ya. Ini misalnya gelas kimia yang dimasukkan apa? Natrium tiosulfat 10 ml. Kemudian yang kedua, ya, gelas kimia yang kedua ini ada kaki 3, ya, misalnya ini kaki 3, ya, ini di atas ini itu gelas kimia yang berisi apa tadi? Natrium tiosulfat, di mana di sini nanti dipanaskan, gitu ya, ini dipanaskan. Nah, setelah itu pada gelas kimia yang pertama yang tidak dipanaskan itu dimasukkan HCl2M sebanyak 10 ml, tapi sama, ya, ini 10 ml, ya, ini juga sama, di sini juga 10 ml 2M HCl, ya, tapi yang membedakan adalah yang pertama ini tidak dipanaskan, yang kedua ini dipanaskan. Setelah itu langsung digunakan stopwatch-nya, kemudian dilihat untuk yang pertama ini pengamatannya seperti tadi, ya, sampai tanda silang ini berubah. Kemudian kalau yang kedua yang dipanaskan ini, misalkan dia sudah keruh, ya, sudah keruh, suhunya misalkan sudah sampai 40 atau 50, ini bisa diturunkan. Kemudian kalau sudah diturunkan, apinya dimatikan, diturunkannya ditaruh di atas kertas silangnya tadi, gitu ya. Nah, kemudian diamati, oh ternyata sudah tidak ada kertas silang, ya, sudah tidak terlihat. Kalau sudah tidak terlihat, maka catat waktunya, ya. Oke, nah hasil pengamatan kita juga bisa buat 2 tabel, ya. Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi. Misalnya channel Smart Kimia di sini sedang praktikum, sedang ujian praktek. Ternyata ketika natrium tiosulfat ditambahkan HCl1M itu waktu sampai hilang tanda X-nya itu adalah 5,5 menit, ya. Sedangkan untuk yang 2M, yang tadi kan 1M hasilnya, yang ini 2M itu lebih cepat, yaitu 1,2 menit ternyata sudah tidak terlihat tanda silangnya. Pengaruh konsentrasi. Bagaimana dengan pengaruh suhu? Nah, di sini yang untuk pertama, tadi gelas kimia yang pertama kan tidak dipanaskan, ya. Nah, channel Smart Kimia mendapatkan ketika tanda silangnya itu berubah, itu waktunya 6 menit. Sedangkan untuk yang dipanaskan, ya, ini konsentrasinya sama untuk HCl, Na2, H2O3 ini juga sama, ternyata 1 menit. Jadi yang dengan pemanasan itu lebih cepat, ya. Kalau ini yang konsentrasinya itu yang lebih besar, itu juga lebih cepat. Nah, dari hasil pengamatan kita buat sebuah yang pertama, semakin besar konsentrasi. Kemudian yang kedua, dan juga kami itu menjawab pertanyaan, ya. Pertanyaan untuk mata uji laju reaksi ada 3, ya.
Oke, yang pertama adalah jelaskan bagaimana pengaruh katalis suhu, luas permukaan, dan konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, untuk praktek ujian prakteknya yang dilakukan kan hanya 2 faktor saja ya, yaitu suhu dan juga konsentrasi. Tetapi di jawaban pertanyaan kalian jawab semuanya. Nah, untuk menjawabnya boleh kita jawab seperti ini. Katalis ini dia dapat mempengaruhi laju reaksi ya, yaitu dengan membuat laju reaksi ini semakin besar dan mempercepat laju reaksi, gitu ya. Oke, untuk yang pengaruh suhu itu ya ke temperatur, jika temperaturnya ini lebih tinggi akan membuat laju reaksi menjadi lebih besar. Selanjutnya pengaruh luas permukaan. Jika luas permukaan yang lebih besar akan menghasilkan laju reaksi yang lebih besar juga atau lebih cepat terjadi gitu ya. Dan terakhir bagaimana pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasinya ini besar menandakan bahwa molekul-molekul dalam suatu zat juga menjadi lebih banyak ya, sehingga banyaknya molekul tadi memperbesar peluang adanya tumbukan yang menyebabkan reaksi terjadi lebih cepat gitu ya. Ini kurang lebih cepat. Oke. Kemudian untuk soal nomor 2 ya, soalnya seperti ini. Jika setiap kenaikan suhu menyebabkan laju reaksi bertambah 3 kali semula, ya 3 kali semula. Nah, tentukan laju reaksi pada suhu 100 derajat Celcius jika diketahui suhu 40 derajat Celcius tersebut berlangsung selama 108 menit. Kita bisa gunakan kesamaan seperti ini ya. Jadi T ya itu sama dengan T1 dikali 1 per N dipangkatkan delta T dibagi alfa. Nah, T1 ini adalah waktu ya, waktu. Kemudian N ini adalah dia bertambah berapa kalinya semula. Kemudian delta T ya di sini itu suhu akhir dikurangi suhu awal dan alfa ini dia setiap kenaikan berapa seperti itu. Jadi kita masukkan di sini T sama dengan 108 kali 1/3 karena ini ya 3 kalinya dipangkatkan 100 ya ini ya 100 dikurangi 40 derajat Celcius dibagi dengan 20 ya. Nah, hasilnya adalah 4 gitu ya. Oke, ini kalau kita buat kan begini ya, sama dengan 108 ya, dikali 1/3. Kemudian 100 dikurangi 40 itu adalah 60, 60 dibagi 20 itu adalah 3. Kan begini ya. Ini sama dengan berarti 108 ya dikali 1/3 itu kan 1, kemudian 3/3 itu kan 27. Berarti 108 dikali 1 dibagi 27 hasilnya adalah 4 ya. Jadi T-nya ini adalah 4 menit. Yang ditanyakan ternyata laju reaksi, maka kita harus mengubah waktu menjadi laju reaksi. Di mana untuk mencari laju reaksi itu kita gunakan rumus P sama dengan 1 per T ya. Nah, 1 ya ini adalah rumusnya, kemudian T ini 4 menit ya. Jadi 1 dibagi 4 itu sama dengan 0,25. Maka V-nya adalah 0,25 molar per menit. Oke, kemudian soal yang terakhir ya. Suatu reaksi mempunyai persamaan laju reaksi P sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat kali konsentrasi B kuadrat ya pangkat 2. Berapa kali semula perubahan laju reaksinya jika konsentrasi A dan B masing-masing dirubah menjadi 2 kali semula. Ya, kita bisa jawab di sini menggunakan laju reaksi bersama laju reaksi yang sudah diketahui ya. Jadi V diketahui ya itu ya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 2 ya sama dengan karena dinaikkan 2 kalinya maka di sini kita tuliskan K dikali 2 kali A ya karena dinaikkan 2 kali pangkat 2 dikali 2 kali B kita pangkatkan 2 ya ini 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah ini ya kalau saya buat ini ya berarti sama dengan K ya kali 4 A kuadrat kan gitu. Kemudian dikali ini 2 pangkat 2 kan 4, kemudian B kuadrat. Gitu ya. Nah, 4 kali 4 ini 16 ya berarti ini K dikali 16 dikali A kuadrat B kuadrat. Gitu. Berarti berapa kalinya? 16 kali. Gitu ya. Semoga bisa dipahami untuk materi
ujian praktek kimia pada mata uji laju reaksi sebenarnya sangat mudah dan sangat gampang ya untuk laju reaksi asal kalian bisa memahami gitu ya. Baik, sampai sini dulu untuk pembahasan di channel Smart Kimia. Terima kasih bagi yang sudah melihat sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk tekan like jika video ini memang bermanfaat dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi tentang ujian praktek gitu ya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.